Sekarang juga kita masukkan sukma Kiai Ageng Jumantoro ke dalam raganya. Di mana raga Kiai Ageng Jumantoro sekarang? Di kamar munajatnya. Kalau begitu, kita datangi raga Kiai Ageng Jumantoro. Iya, iya. Mari. Baik. Mengherankan sekali. Sukma Kiai Ageng ditahan Dewa Petir dan Mak Lampir. Tapi tiba-tiba saja Datuk Larang Tapa yang membawanya kemari. Benar. Kami pun ingin tahu. Barangkali Datuk bisa menceritakan secara gamblang. Bagaimana kejadiannya, Datuk? Perjalanan hidup rupanya sudah takdir. Kala Gondang, Bargo, Truna, dan Welu ada di mana sekarang? Sebaiknya mereka disuruh kemari, agar tidak terus-menerus mencari Kiai Ageng Jumantoro. Benar, biar aku yang panggil. Di awal episode ini, kita menuju pada Kala Gondang, Bargo, Truna, dan Welu yang di saat itu ternyata masih bertarung melawan Mak Lampir dan Grandong di hutan tempat hilangnya sukma Kiai Ageng Jumantoro. Mereka sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya sukma sang kiai kini telah kembali menyatu ke dalam raganya. Pertarungan mereka pun tampak masih berimbang dan belum ada tanda-tanda kalau ada yang kalah atau akan berakhir. Seperti biasa, Bargo pun tidak mudah untuk dikalahkan, sehingga Grandong juga sulit untuk menundukkannya. Sedangkan Truna dan Welu pun juga seperti biasa, mereka mengerjai lawan-lawannya hingga kebingungan sendiri. Entah sudah berapa jurus mereka bertarung, namun masih saja tiada perkembangan menuju kemenangan. Akan tetapi, yang jelas golongan putih terlihat lebih unggul. Kini Kala Gondang yang sedang nganggur dan tidak mempunyai lawan tanding itu pun mendadak didatangi oleh Mak Lampir yang entah dari mana datangnya. Datang lagi. Dasar. Dasar apa? Dasar genit, wong aku tidak mau dikejar-kejar melulu. Siapa yang mengejar-ngejar? Ngaca. Mukamu itu seperti apa? Kalau menurut putri-putri raja, aku ini seperti Dewa Kamajaya. Ada juga yang bilang aku seperti Arjuna. Grandong, tangkap Kala Gondang. Tidak berani menangkap sendiri. Malu-malu. Ya. Siapa yang malu? Pada Kala Gondang si muka tidak perlu malu. Ayo, siapa yang biasa aku panggil nenek? Aku. Nah, memang kamu. Kamu harus mati. Harus. Grandong, bunuh Kala Gondang. Ayo, lawan. Ayo sikat terus. Ya, Grandong pusing sendiri menghadapi Kala Gondang. Dengan tongkatnya saja, ia sudah harus jungkir balik, apalagi menghadapi pemiliknya. Ketika itu, mendadak saja muncullah Dewi Sendok, siluman ular murid Mak Lampir yang sudah lama tidak muncul. Ia langsung menyerang Bargo yang sedang enak-enak menonton pertarungan Kala Gondang dengan Grandong. Kini jin dari Hindustan itu pun dililit wanita siluman ular tersebut dan langsung dihancurkan dengan ajian pamungkasnya. Tubuh Bargo pun hancur berantakan dibuatnya. Namun semua itu tampaknya percuma saja, karena Bargo memiliki ajian rawar rontek yang tidak akan bisa dikalahkan.
bukan tandinganku, Grandong. Amit-amitnya Bang Bayi. Katanya sakti. Ayo, cepat. Lawan dia, Grandong. Jangan mau Grandong. Biar dia lawan aku. Ayo, bangun. Lawan dia. Ayo, cepat. Tidak kapok-kapok dia. Hebat. Kalagondang, kau dengar suaraku? Cepatlah datang ke padepokanku di Cengkih. Ada warta penting. Ayo deh, kita serang sama-sama. Ayo. Setelah mendengar pesan dari Kiai Ageng Sebayu, Kalagondang pun memanggil kawan-kawannya dan segera menghilang pergi dari tempat itu. Sebab sudah tidak ada gunanya lagi menghadapi mak lampir peot muka codot tersebut. Setelah sampai di padepokan Cengkini, Kalagondang pun langsung berbicara dengan Kiai Ageng Jumantoro yang sebelumnya sudah dicarinya kemana-mana namun tidak ketemu. Dan ternyata kini sukmanya itu telah kembali menyatu ke dalam raganya. Sang Kiai pun juga sangat berterima kasih kepada Raja Jin Merah tersebut dan semuanya yang ada di situ. Kiai Ageng Sebayu pun juga mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin meminta bantuan kepada Kalagondang, namun tidak jadi karena sukma Kiai Ageng Jumantoro ternyata telah kembali. Mertua Pangeran Purbaya itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya justru Kalagondanglah yang telah menyelamatkan Kiai Jumantoro dari penjara mak lampir yang dilindungi oleh kekuatan dahsyat golongan hitam. Sekarang kita semua istirahat dulu. Besok kita ke rumah Syekh. Apa saja dia tidak menabrak aku. Aku masih punya sukma Kiai Jumantoro yang bisa aku tukarkan dengan raga Dewa Petir. Aku punya akal. Cepat katakan. Aku akan menyamar sebagai Kiai Ageng Jumantoro. Bawalah aku untuk ditukarkan dengan raga ketua. Bagus. Bagus sekali, Grandong. Akal yang cerdas. Bagus sekali. Lapor, Guru. Cepat katakan. Aku temukan tempat raga Dewa Petir. Apa kau bilang? Menemukan tempat raga Dewa Petir? Benar. Di mana? Rumah Syekh Maulana Bakir. Aku dengar sendiri pembicaraan Syekh Maulana Bakir dengan Kiai Ageng Sebayu. Ketika itu, tampak kediaman Syekh Maulana Bakir yang telah diserang oleh seseorang. Banyak santri, bahkan semua santrinya telah tewas. Begitu pula dengan para prajurit Mataram yang ditugaskan oleh Temenggung Martoloyo untuk menjaga raga Dewa Petir di rumah tersebut. Dalam keadaan begitu, jelas tawanan mereka lolos dan hilang. Syekh Maulana pun merasa bahwa mak lampirlah pelaku dari semua kekejian itu, sebab mak lampir banyak mengirimkan mata-matanya untuk mengetahui keberadaan raga Dewa Petir. Di sisi lain, tampak Ki Wangsa yang sedang membawa raga Dewa Petir dan meletakkannya di bawah pohon. Ternyata bekas adik seperguruan Dewa Petir itulah yang telah menculik Dewa Gadungan tersebut. Ki Wangsa memang sangat membenci Dewa Petir dan ingin membunuhnya. Namun sepertinya caranya itu salah besar, sebab ia telah membunuh semua murid-murid Syekh Maulana Bakir. Di atas Petir, kau hampir membunuhku. Sekarang akulah yang akan membunuh.
mautmu. Pengkhianat! Ya, Mak Lampir dan Grandong pun muncul di saat nyawa Dewa Petir berada di ujung tanduk. Nenek setan itu tampak sangat senang karena bisa menemukan raga suaminya itu dengan cukup mudah tanpa bersusah payah merebutnya dari padepokan Syekh Maulana Bakir. Ki Wangsa yang melawan Grandong pun tampak mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang dan bertahan. Namun semakin lama ia semakin keteteran saja, sehingga mau tidak mau ia dapat dipukul mundur dan dapat dikalahkan oleh makhluk jelek tersebut. Kau lagi yang menjadi penghalangku. Jangan banyak omong. Serahkan raga Dewa Petir itu padaku. Kau yang harus menyerahkan nyawamu padaku. Kau yang minta. Aku harus merebutnya dengan kasar. Grandong! Cepat bantu aku. Duh, topeng hitam! Duh, topeng hitam, Grandong! Jangan dikasih hidup! Ki Wangsa. Bangunkan semuanya. Aku ini orang paling pintar di atas jagat raya ini. Orang paling pintar di atas jagat raya itu pun kemudian memanggil dan membangunkan Sukma Dewa Petir yang di saat itu sedang enak-enak tiduran. Setelah bangun, Sukma tersebut pun akhirnya kembali masuk ke dalam raganya, sehingga kini perlahan-lahan Dewa Petir sudah kembali pulih dan membuka kedua kelopak matanya. Mak Lampir dan Grandong pun sangat senang melihatnya, sebab usaha mereka tidak sia-sia. Sedangkan Dewa Petir sendiri kini menjadi tertawa-tawa senang karena dirinya telah kembali dan hidup lagi setelah sekian lama Sukma dan raganya terpisah. Dengan sombongnya yang setinggi langit itu, ia pun mengatakan bahwa dunia akan berada di dalam genggamannya dan semua orang harus tunduk kepadanya. Kini kita menuju pada padepokan Kiai Ageng Sebayu, di mana ketika itu semuanya sedang berkumpul. Saya merasa kecewa sewaktu Kiai Ageng Sebayu tidak memperkenankan saya ikut serta dalam penjagaan di rumah Syekh Maulana Bakir. Karena itu Andika pergi sendiri ke rumah Syekh Maulana Bakir. Benar, Kiai. Mohon maaf atas kelancanganku. Niatku bersih. Semata-mata ingin menjaga raga Dewa Petir hingga bisa ditukarkan dengan sukma Kiai Ageng Jumantoro. Dari mana Andika tahu bahwa aku sedang meraga sukma dan sukmaku sedang ditahan Mak Lampir? Dari pembicaraan para kiai, terutama pembicaraan Syekh dengan Kiai Ageng Sebayu. Lantas, sewaktu aku datang ke rumah Syekh Maulana Bakir, aku lihat Mak Lampir dan si Grandong dengan puluhan anak buahnya membantai penjaga. Saya tidak bisa menyelamatkan raga Dewa Petir, sehingga saya tidak bisa menolong Kiai Ageng Jumantoro. Saya sangat menyesal sekali, sangat sedih, sampai-sampai kehilangan nafsu makan. Bagaimana sekarang? Masih sedih juga? Tidak, sebab sekarang Kiai Ageng Jumantoro sudah Waluyo Jati.
Aku yang masih diliputi kesedihan. Murid-muridku dibantai. Terkutuk sekali dia, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Siapapun orangnya, aku harus membalas kematian murid-muridku. Syekh Maulana Bakir tampaknya sangat geram dengan kematian seluruh murid-muridnya. Sedangkan Ki Wangsa sendiri pintar juga ia bersandiwara, padahal ia sendiri yang membantai seluruh murid Syekh. Kini kita menuju pada Kiai Jamas dan Kiai Basari yang di saat itu sepertinya sedang terburu-buru menuju ke suatu tempat. Mendadak keduanya dikejutkan dengan munculnya seorang prajurit Mataram yang tampak terluka cukup parah. Orang itu pun memanggil-manggil kedua kiai tersebut. Melihat semua itu, Kiai Jamas pun segera memberikan pertolongan pertama dengan memberikannya sebuah pil obat yang langsung ditelan oleh prajurit tersebut. Setelah itu, sang kiai pun menanyakan apa yang telah terjadi. Orang itu pun mengatakan bahwa mereka mendapatkan tugas dari Temenggung Martoloyo untuk menjaga rumah Syekh Maulana Bakir guna menjaga tawanan yang ada di sana. Lelaki itu meminta tawanan kepada kami. Katanya disuruh Syekh Maulana Bakir. Kami menolaknya dan lelaki itu marah. Akhirnya mengamuk. Andika sedang mengalami luka dalam. Sebaiknya diam. Bayangkan saja apa yang pernah Andika alami. Dan kami akan coba melihatnya. Kita lihat saja apa yang telah terjadi. Kita saksikan dengan basiro. Melihat prajurit tersebut yang kesusahan untuk berbicara, Kiai Jamas pun kemudian menyuruhnya untuk diam saja. Sedangkan sang kiai pun mengajak Kiai Basari untuk melihatnya dengan basiroh. Setelah itu, keduanya pun menyuruh prajurit tersebut untuk mengingat-ingat wajah pembantai tersebut. Alhamdulillah. Ki Wangsa, pelakunya Kiai. Iya, tapi Kiai jangan bilang pada siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Kenapa rahasia? Ki Wangsa harus ditangkap dan dihukum, Kiai. Betul. Tapi aku tidak bisa berkata banyak. Nanti Kiai akan tahu sendiri. Insya Allah. Waspada, ada. Pasang mata dan telinga. Omongan Kiai Jamas tampaknya langsung terbukti. Kini mereka pun dihujani anak panah yang cukup membahayakan. Namun Kiai Jamas mengerti dan paham kalau sebenarnya anak panah itu ditujukan kepada prajurit yang bersama dengan mereka, yang artinya para penyerang gelap itu menginginkan kematian prajurit tersebut. Kini Kiai Jamas dan Kiai Basari pun mencoba untuk menghadapi orang-orang yang menyerang mereka tadi, dan sepertinya orang-orang itu hanyalah prajurit biasa yang tidak akan mampu mengalahkan kedua kiai sakti tersebut. Mereka sepertinya para pendekar bayaran yang sengaja disewa khusus untuk membunuh satu orang prajurit yang masih hidup itu. Kini mereka semua pun bertumbangan di tangan Kiai Jamas dan Kiai Basari tanpa bisa melakukan perlawanan yang lebih. Siapa yang membunuh kalian? Innalillah. Pelaku keji ingin membungkam mulut mereka. Prajurit ini makin terancam jiwanya, Kiai. Apakah kita akan bisa menyelamatkan prajurit ini sampai ke padepokan, Kiai? Insya Allah, Kiai.
Asal kita tawakal, Allah akan menolong kita. Kiai memanggil kami? Iya, ada pekerjaan buat kalian. Akan kami kerjakan dengan senang hati, Kiai. Apa pekerjaan yang harus kami kerjakan? Bisa. Insya Allah, Kiai. Lakukan. Ayo. Mau kemana, Ki? Kencing. Kencing? Iya. Aku tidak ingin kencing. Harus. Setelah mendapatkan perintah dari Kiai Jamas, Kalagondang pun langsung mengajak prajurit tersebut ke balik semak-semak, yang ternyata tujuannya adalah untuk mengelabui Ki Wangsa. Jadi, Kalagondang kini tengah menyamar sebagai prajurit tersebut, dan prajurit itu sendiri kini dirubah menjadi Kalagondang. Kesimpulannya adalah mereka bertukar peran untuk mengelabui Ki Wangsa yang sedang mengincar prajurit yang terluka itu. Kini Ki Wangsa sendiri sedang berada di padepokan dan ia bertemu dengan kiai yang baru saja pulang bersama dengan prajurit yang terluka. Ia pun berpura-pura bertanya tentang prajurit yang terluka itu, dan semua itu sudah diperhitungkan oleh Kiai Jamas, sehingga mereka tidak heran jika Ki Wangsa berusaha untuk merebutnya dengan berpura-pura akan mengobati prajurit tersebut. Siapa yang melukai? Katanya orang yang melukai Ki Sul. Ki Wangsul. Mana ada orang yang bernama Ki Wangsul, Kiai? Ada. Bukankah begitu, Ki Wangsa? Iya, betul. Boleh saya bawa prajurit ini untuk saya obati? Boleh, boleh. Kiai, orang ini bisa mati. Tidak. Dia akan diobati oleh Ki Wangsa yang baik. Silakan, Ki Wangsa. Iya. Bakir dan para prajuritnya, Kiai. Iya, aku tahu. Kenapa Kiai tidak tangkap? Tenang saja. Nanti ada waktunya. Dasar Kiai Basari bodoh. Hampir saja ia menggagalkan rencana matang Kiai Jamas dan Kalagondang karena kecerobohannya. Kini Kalagondang yang bersama dengan mereka itu dirubah oleh Kiai Jamas menjadi wujud aslinya, yaitu prajurit yang terluka. Dengan demikian, Kiai Basari pun baru mengerti tentang rencana Kiai Jamas. Namun walaupun begitu, Kiai kurang setengah itu pun masih bingung sendiri, sebab ia tidak paham tentang rencana penukaran peran tersebut. Kini rombongan Kiai Ageng Sebayu pun menyambut kedatangan Kiai Jamas dan yang lainnya. Kiai Ageng Sebayu pun langsung menanyakan tentang prajurit yang terluka itu. Kiai Jamas pun kemudian menjelaskan apa dan mengapa prajurit itu sehingga kini bersama dengan mereka dalam keadaan terluka seperti itu. Dia seorang lelaki yang aku temukan di depan pintu gerbang padepokan tadi, Kiai. Di pintu gerbang padepokan? Siapa, Kiai? Mari kita saksikan bersama. Kebetulan dia sedang berhadapan dengan Kalagondang. Mari ikut aku. Mari ya. Kau Ki Wangsa kan? Kau kenal aku? Jelas kenal. Ki Wangsa kan yang terkenal sebagai tukang kutil di pasar. Pernah ketangkap keamanan pasar dan dikepruk kepalanya sampai kicir darah. Iya kan? Aneh. Dari mana kau tahu? Siapa kau sebenarnya? Aku kan orang yang Ki Wangsa tumbak waktu di rumah Syekh Maulana. Masa lupa sih? Ki Wangsa kan yang membunuh begitu banyak murid Syekh Maulana. Iya kan? Kaulah yang akan membongkar rahasia kebusukanku di hadapan Kiai Sepuh. Kau harus...
Ya, kini prajurit Mataram alias Kalagondang itu pun bertarung melawan Ki Wangsa yang hendak membunuhnya. Namun semua itu benar-benar tidak mudah bagi lelaki tersebut, sebab ilmu Kalagondang berada jauh di atasnya, sehingga ia sama sekali bukanlah tandingan Raja Jin Merah tersebut. Melawan Grandong saja ia kalah, apalagi harus melawan Kalagondang yang kesaktiannya jauh di atas Grandong. Yang ada kini ia hanya menjadi bahan permainan ilmu-ilmu Kalagondang saja. Walaupun Ki Wangsa itu mengeluarkan seluruh kesaktiannya, namun ia tetap saja tidak mampu mengalahkan prajurit tersebut, bahkan menyentuhnya sedikit pun tidak. Yang ada, ia kini justru mendapatkan hinaan dan celaan dari prajurit palsu tersebut agar mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggempur prajurit cengengesan tersebut. Dialah yang membantai murid-murid Syekh Maulana Bakir. Dialah yang menculik tawanan Syekh. Akhirnya, mau tidak mau Ki Wangsa pun kini ditangkap tanpa perlawanan, sebab ia sudah tidak mempunyai celah lagi untuk berkelit dan tidak mungkin juga ia melawan. Malam itu, tampak Dewa Petir yang sedang bercakap-cakap dengan Mak Lampir. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk segera bisa membuka tabir gaib, sehingga dirinya dapat mengerahkan seluruh siluman dan lelembut untuk menguasai manusia. Mak Lampir pun juga mengatakan demikian. Ia pun ingin sekali segera menguasai dunia bersama dengan Dewa Petir. Akan tetapi, kunci untuk membukanya belum didapatkannya sampai saat ini. Tentu ada jalan lain. Ada, tapi lebih sulit lagi untuk mendapatkannya. Katakan. Andika harus mandi keramas dengan darah bocah Bajang Lola. Bocah Bajang Lola? Seumur hidup, aku baru dengar nama seperti itu. Bocah Bajang Lola adalah anak yatim piatu yang di dalam punggungnya terdapat tanda Rah Cakra. Rah Cakra? Itu pun baru aku mendengarnya. Apa ada hubungannya dengan Rahwana? Rah Cakra adalah darah kebaikan. Rahwana adalah darah keburukan. Silakan cari bocah itu jika Andika ingin menguak tabir gaib itu. Di mana mencarinya? Jika aku tahu di mana anak itu berada, bocah itu sudah aku jadikan tumbal. Baik. Dewa Petir pun memerintahkan kepada 3 setan utara yang berada di situ untuk mengerahkan prajuritnya guna memeriksa seluruh punggung anak-anak yang ada di wilayah kekuasaan mereka dan juga wilayah Kesultanan Cirebon serta Mataram. Keesokan harinya, para prajurit Dewa Petir pun sudah memulai aksinya. Mereka memaksa untuk seluruh penduduk guna menyerahkan anak laki-lakinya guna diperiksa punggungnya. Namun yang mengesalkan adalah perlakuan mereka tampak kasar seperti perampok. Hal itu jelas membuat para penduduk menjadi ketakutan. Hanya setan utara 2 dan 3 saja yang tampak pelan dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap para penduduk. Setelah mengerjakan tugasnya di hari itu, setan utara 3 pun kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa sebuah baju baru untuk Tirta.
Anak itu pun sangat senang dan langsung mencopot bajunya yang lama. Mendadak, setan utara 3 pun terkejut ketika melihat punggung anak itu yang terdapat gambar rah cakra. Bagus, Tuban. Hore, aku dapat baju baru. Ini, ambil. Mana paman baju buatku? Ini. Hore, dapat baju baru. Apakah yang aku lihat di punggung Tirta tadi tanda rah cakra? Mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan bukan. Setan utara 3 tampak sangat khawatir dengan Tirta yang diyakini sebagai anak bajang Lola yang sedang dicari-cari oleh Dewa Petir dan Mak Lampir. Ketika anak itu telah tidur, setan utara 3 pun mendekatinya dan membalikkan tubuh Tirta untuk melihatnya sekali lagi tentang gambar tersebut. Setelah mengamatinya dengan jelas, ia pun menjadi yakin bahwa pasti gambar tersebutlah yang disebut sebagai tanda rah cakra oleh Mak Lampir. Aku yakin pasti ini yang disebut rah cakra. Melihat apa, Paman? Gambar di punggungku ya? Tirta, kapan bangun? Tadi, waktu Paman membalikkan badan Tirta. Sejak kapan gambar di punggungmu itu kelihatan? Tidak tahu. Kata ibu, gambar itu sudah ada sejak lahir. Paman minta dengan sangat. Tolong sembunyikan gambar cakra di punggungmu itu, ya. Kenapa, Paman? Dewa Petir sudah menyebar anak buahnya untuk mencari anak yang mempunyai tanda gambar seperti di punggungmu ini. Untuk apa, Paman? Untuk tumbal. Tumbal? Tumbal apa, Paman? Tumbal puja saji. Kau akan ditangkap. Darahmu akan dikucurkan untuk mandi keramas dalam upacara pembuka pintu gaib. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.